Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nimatillah la khala wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah anak sekalian, kita berjumpa dalam pertemuan perdana hari ini di kelas Quran, terutama di kelas tilawah. Sebelum kita masuk di pembelajaran, Ustaz ingin sampaikan beberapa hal terkait di dalam proses pembelajaran Al-Quran di tahun pelajaran baru ini. Yang pertama, bahwa mulai tahun ajaran baru ini kita akan menggunakan metode yang baru, yaitu metode Al-Biru, dan semoga buku-bukunya sudah kalian terima semua. Jadi di dalam metode Al-Biru itu nanti semua penulisan bacaannya menggunakan penulisan Rasm Utsmani. Nah, itu apa gunanya? Untuk memudahkan kalian ke depan dalam belajar Al-Quran ketika kita sudah masuk di dalam tajwid-tajwid dasar. Nah, sekali lagi sebelum Ustadz menyampaikan materi di kelas tilawah, ada beberapa hal sebagai pengantar yang perlu Ustadz sampaikan terkait salah satu perbedaan ketika kita menggunakan Rasm Utsmani. Salah satunya adalah di dalam bacaan mat atau bacaan panjang 2 harokat. Jadi di dalam bacaan panjang atau bacaan mat 2 harokat di dalam Rasm Utsmani itu ada sedikit perbedaan, yaitu di dalam hukum mat tabi'i ini atau bacaan panjang 2 harokat itu, yang pertama adalah ketika ada huruf apapun bentuknya itu, dari huruf A, huruf alif sampai huruf ya, itu selama tanda bacanya fathah kemudian diikuti oleh alif, maka dia bisa dibaca panjang 2 harokat. Nah, alif ini itu di dalam Rasm Utsmani juga kadang-kadang ditulis dengan alif kecil seperti ini. Nah, maka ketika kalian membaca di dalam Al-Quran atau di dalam buku Al-Biru 1 ini menemukan tulisan seperti ini, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Nah, sebagai contoh, ini bacanya ko, ini juga sama, ko, dan ini bacanya la, ini juga la. Jadi sekali lagi saya ulangi, apabila ada huruf, apapun hurufnya selama harokatnya fathah, kemudian diikuti alif, entah alifnya kecil seperti ini atau alifnya besar seperti ini, maka dia dibaca panjang. Termasuk cara membaca contoh di bawah ini. Kana, qala, khaba, taro, hadza, qala. Nah, ini demikian untuk hukum atau BI yang pertama, yang bedakan dengan metode pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian di dalam hukum yang kedua, atau BI yang kedua itu adalah apabila ada huruf, sekali lagi hurufnya apapun itu, ketika kemudian harokatnya kasroh diikuti dengan huruf ya. Nah, di sini yang berbeda, ya-nya di dalam Rasm Utsmani itu tidak ada harokat sukunnya. Nah, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Atau kadang juga kita ketemu dengan huruf ya, tapi tidak ada titiknya atau cuma ekornya huruf ya. Maka itu sama, dibaca panjang 2 harokat. Maka bacanya mi, begitu. Sama dengan ini, hi. Nah, cuman kadang khusus di dalam huruf H itu, huruf panjangnya ini kadang ditulis seperti ini, seperti paruh manuk atau cucuknya manuk. Maka ketika kita ketemu huruf seperti ini, maka jangan bingung. Dan ini hanya di huruf H. Nah, begitu. Maka contoh di bawah ini kita bisa baca la fi ha. Nah, ini huruf iya-nya tanpa harokat apapun, atau kita sebut ya mati. Bukan ya sukun, tapi ya mati. Ini sama bacanya. Wa banihi nadhirina, dan seterusnya. Dan saya yakin ini kalian sudah paham semua. Ustadz hanya ingin menjelaskan perbedaan panjang ketika pakai metode yang dahulu dengan metode hari ini. Oke, kemudian ini yang ketiga atau yang terakhir dalam hukum bacaan panjang 2 harokat di dalam hukum mat tabi'i, yaitu ketika ada huruf apapun itu hurufnya, harokatnya domah ketemu waw. Ya, huruf wawnya tanpa harokat.
Nah, bukan harokatnya sukun tapi wawu mati tanpa harokat, maka dibaca panjang 2 harokat. Nu. Nah, khusus untuk seperti ini jangan bingung. Nah, ini nanti di kelas tahsin akan disampaikan tentang apa huruf ini dan apa bulatan namanya. Sedikit saya singgung, ini namanya sifer. Nah, sifer ketika sifernya bunder kayak gini, bukan lonjong, itu maknanya berarti ini dianggap tidak ada. Nah, begitu. Maka nggak usah bingung, ini berarti dianggap tidak ada. Tetap dibaca nu 2 harokat. Nah, sama dengan yang tadi yang huruf berharokat kasroh, untuk yang domah sama. Nanti panjangnya wawu ini, nah, wawu ini itu ditulis dengan wawu kecil seperti ini. Dan sekali lagi ini sering kita jumpai di huruf H. Maka bacanya hu sama. Nah, begitu. Nah, contohnya seperti ini kita lihat di bawah ini waturi iyarohu. Nah, ini panjang. Nah, ini bukan koma tapi ini menunjukkan huruf wawu yang ditulis dalam bentuk kecil seperti ini. Yaqumu utu. Nah, ini wawunya juga tanpa sukun. Nah, atau wawu berondolan seperti ini. Nah, sampai pas sama seperti itu. Dzakarahu maluhu. Nah, itu 3 hukum di dalam matobi sebagai pengantar sebelum kita masuk di kelas tilawah. Nah, kemudian sampai juga tentang hamzah wasol. Kenapa saya sampaikan hari ini? Karena ini sebenarnya harus disampaikan di kelas pemula B. Nah, karena kalian sudah dianggap mampu untuk naik di kelas tilawah, maka saya sampaikan. Karena di pembelajaran metode yang lalu tidak ada pembahasan tentang hamzah wasol. Walaupun pembahasannya hamzah wasol ada beberapa hal, nanti kita akan sampaikan detailnya di kelas tahsin insyaallah. Semoga kalian bisa naik. Nah, cuma sekedar gambaran saja beberapa hukum hamzah wasol. Yang pertama, nah ini hamzah wasol itu ditulis dengan huruf alif. Atasnya itu ada seperti kepala huruf shad. Nah, ini bukan domah tapi ini hamzah wasol. Nah, kadang-kadang kalian mungkin bacanya u, padahal ini bukan huruf alif domah tapi ini alif, di kepalanya ada kepala huruf shad. Ini disebut hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu ketika posisi di tengah seperti ini, maka tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Nah, maka bacanya langsung wa'fu. Nah, begini, wa'fu begitu. Seperti contoh di bawah ini bacanya, maka bukan ma'uk tasabat, tidak, tapi mak tasabat begitu, langsung begitu. Ini juga sama, langsung huruf sin wasta'inu begitu, bukan wa'us. Kenapa? Ini bukan huruf alif berharokat domah, tapi ini disebut hamzah wasol. Lanjutkan. Nah, contohnya ya maryamu qanuti qalu fad'u fa'budhu wastabir man istata'tum wadhkuru ma fihi wasjud waqtarib wasjudi warka'i fartakibhum wastabir. Nah, sekalian, ini beberapa hal pengantar sebelum kita masuk di kelas tilawah sesungguhnya. Nah, semoga bermanfaat, semoga nanti bisa dipelajari di rumah. Nah, insya Allah ke depan kita akan memasuki kelas Quran di kelas tilawah. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.